Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nurazmi dari kelas C4 Manajemen dengan nomor kelompok mahasiswa 101200077. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ta'rif Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari bacaan masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun cara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami Rasul. Yang pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatul fitah bikir risalah atau menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Namun, tidak semua orang yang membawa risalah dan membawa qudwah dapat disebut atau diakui sebagai Rasul. Karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri khusus, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifatu asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalkan sifat sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap Rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Yang kedua, memiliki al-mu'jizat atau mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang musyrik memiliki suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Berita terbelahnya bulan ini diketahui pula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Beliau berkata yang artinya, bukan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah hadis riwayat Bukhari. Juga dari sahabat Anas, beliau berkata, yang artinya penduduk Makkah meminta kepada Nabi Muhammad SAW suatu bukti. Akhirnya bulan terbelah di Makkah menjadi dua bagian. Lalu turunlah ayat, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2, hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberikan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat As-Saff ayat 6. Keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajarannya, perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya,
Isa, Ayub, Yusuf, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa. Kelima, adanya as-samarot atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik dan yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." Quran Surat Al-Imran ayat 110. Mungkin cukup sekian penjelasan tarikh Rasul dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.